sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Sanjung Kau di tempat yang tinggi. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama kan kita katakan Kau saja yang suci. Terima kasih Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Haleluya Yesus. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan malam hari ini. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami ibu-ibu, bapak-bapak Jemaat GPD Eklesia, kami mau beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini Engkau urapi menjadi berkat bagi kami jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin kuasa iblis Tuhan sudah lalukan di tempat ini hingga kami boleh bebas, boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama kita lakukan pujian, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita beri pujian untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatimu untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengerti segala rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Karena kami tahu Engkau sanggup menyediakan segala yang kami perlukan. Haleluya.
ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku lanku dalam serang firman-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, hebat kekuatan-Mu. Haleluya. Engkau sanggup mengalahkan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu berjadilah. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu. Kami bisa beribadah walaupun hanya melalui live streaming dan melalui TV kabel yang menjangkau para bapak-bapak maupun ibu-ibu, pelprip dan pelwap di rumah masing-masing. Tapi kami yakin bahwa ibadah kami malam ini akan menjadi berkat bagi seluruh bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ada di rumah. Urapan kuasa Roh Kuduslah adalah kekuatan dalam pemberitaan ini, dan Tuhan akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelwap dan pelprip yang ada di rumah. Walaupun kita hanya melalui TV kabel maupun live streaming, tapi satu keyakinan kita, pertemuan kita ini memiliki makna rohani yang besar. Malam ini saya mengangkat tema, kita masih dalam suasana Pentakosta, hari Pentakosta, dan dampak Pentakosta itu adalah merupakan bagian yang terpenting dalam pertumbuhan gereja, dan sampai saat ini itu tetap terjadi, itu tetap berlaku. Tema malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang di rumah, adalah hanya oleh kekuatan kuasa Roh Allah. Kita hidup, kita masih eksis sampai saat ini bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena keperkasaan kita, tetapi semata-mata kita orang Kristen hanya karena Tuhanlah. Kehadiran Parakletos, Tuhan yang menjadi satu kekuatan kita, dan kita bisa menang dari satu masalah kepada masalah yang lain. Sakaria pasal yang keempat ayatnya yang keenam. Sekali lagi kitab Nabi Sakaria pasal 4 ayat 6 berkata, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi,
Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan kekuatan saudara. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, tunjuk kepada istri kalau engkau suami, atau kalau engkau suami tunjuk kepada istri. Bukan dengan kekuatan kita, saya, bukan dengan kekuatanmu, hanya karena kekuatan Allah saja. Haleluya. Haleluya. Mana senyumnya? Senyum. Karena apa? Ada jaminan, ada yang diberikan Tuhan kepada kita, hal yang luar biasa. Memang kalau kita mencoba meneliti apa yang terjadi ketika itu, saudaraku, itu sementara orang Israel dibawa kembali dari pembuangan di Babel di antara tahun 587 itu kerajaan Babel yang tiba-tiba dikalahkan oleh Koreshi, dan mereka sementara pulang, yang memimpin itu Zerubabel. Dan di sanalah Zakaria mendapat penglihatan. Ada 8 penglihatan dari Zakaria yang kita bacakan saat ini adalah penglihatan yang kelima. Penglihatan tentang kandil emas berhiaskan 2 pohon zaitun. Kandil emas berhiaskan 2 pohon zaitun. Kalau bicara kandil itu sesuatu alat penerang. Ketika itu kandil itu satu tempat di mana ada minyak dan menyala di situ. Dan inilah yang dilihat oleh Nabi Zakaria, dan dia tidak paham dengan apa arti penglihatan itu, sehingga malaikat berkata, apa yang kau mengerti, apa yang kau lihat? Aku tidak paham, aku tidak mampu melihat, aku tidak mampu mengartikan. Tidak mampu dia melihat artinya, dia tidak mampu menerjemahkan dengan kekuatan intelektualnya, kekuatan manusiawinya, karena yang dilihat adalah penglihatan dari Allah. Ditegaskan oleh malaikat itu bahwa bukan oleh keperkasaan dan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Keperkasaan dan kekuatan itu sebenarnya satu predikat yang dekat. Tapi kalau bicara keperkasaan, itu adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang tangguh. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata arti keperkasaan itu adalah kuat dan tangguh serta berani. Keperkasaan. Bahasa aslinya itu kalau kita teliti, bahasa Inggrisnya might, yang artinya tadi adalah kuat, tangguh dan berani. Kayil dalam bahasa asli. Ini membuktikan bahwa semua yang kita miliki, sehebat apapun kita, status bagaimanapun kita akan menyadari bahwa semua yang terjadi kepada kita itu adalah karena Tuhan. Kehebatan kita, kekuatan, power itu tidak membuat kita bisa berhasil. Tidak akan membuat kita bisa mencapai apa yang kita inginkan tercapai. Hidup ini kan sederhana, saudaraku. Orang di dunia ini mencari yang namanya arti hidup. Ada yang mengartikan itu kekayaan. Wah, kalau saya kaya,
maka semua saya bisa beli dengan uang kekayaan saya. Kalau saya kuat, saya bisa kemana-mana dengan kekuatan saya. Mungkin saya bisa mengangkat lebih banyak dari orang lain. Nama saya terkenal, oh saya bisa dikenal semua orang, siapa saya. Tapi jangan pernah lupa, siapapun engkau, predikat apapun yang melekat kepadamu, engkau hanya manusia. Saya dan engkau hanya manusia. Yang satu saat, yang satu ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Apa yang kita miliki, status yang tinggi yang kita miliki, harta yang banyak yang kita punyai, itu semua harus kita tinggalkan. Manusia, rajakah kita? Tokoh yang besarkah kita? Orang terkayakah kita? Kita hanya manusia. Yang dari mulai pagi hari kita berusaha sampai pada malam hari mengisi aktivitas kita. Ada yang pebisnis, dia berusaha agar bisnisnya hari itu mendapat untung yang banyak. Itu wajar. Kalau dia seorang petani, hari itu supaya dia bisa mengerjakan lahannya dengan baik dan hasilnya dia harapkan hasil yang baik. Kalau dia seorang pendidik, dia berusaha untuk menyampaikan pelajaran-pelajarannya kepada anak didik. Semua itu aktivitas manusia. Dan satu ketika kita tidak akan sekuat pada 20 tahun lalu kalau saudara berusia 50 tahun. Oh 30 tahun itu kuat-kuat. Tapi kalau sudah mencapai usia setengah abad, maka kekuatan kita mulai menurun. Penglihatan kita harus dibantu dengan kaca. Kalau mau baca +2, +3 malah. Ini satu bukti kita manusia terbatas. Sehebat apapun fasilitas yang kita miliki, kita mungkin memiliki dokter ahli, dokter pribadi yang setiap saat mengecek. Tapi namanya manusia, dia akan berkurang kekuatannya ketika mulai tua. Apalagi sudah usul, sudah lansia, maka akan banyak berurusan dengan kesehatan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, virus corona yang begitu membuat kita menjadi terbatas. Bahkan kita harus hidup nanti di satu normal yang baru, new normal. Satu kebiasaan tatanan yang baru. Kalau dulu orang pakai masker, oh orang sakit dia. Jangan dekat-dekat dengan dia. Tapi sekarang kita diwajibkan di luar, kita harus pakai masker. Bahkan beribadah seperti ini, kita harus pakai masker. Kalau nanti akan ada ibadah yang dihadiri oleh banyak orang, saya sebagai pembicara harus pakai alat pelindung. Tapi karena ini ibadah yang dihadiri hanya para petugas kita dan ada beberapa yang hadir, maka saya memberanikan diri untuk berbicara seperti ini. Tapi jangan pernah lupa kita manusia, saudaraku. Sehebat apapun yang kita miliki, maka itu akan pergi bersama kita, tidak akan mampu menolong kita, tidak akan mampu memberi kekuatan kepada kita untuk kita berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti ini. Tetapi kita punya Tuhan yang akan menolong kita. Dia berkata dengan tegas, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kalau kita hidup mengharapkan kepada orang yang terbatas, maka satu kali minta pertolongan dia masih bantu, 2 kali masih bisa tolong, 3 kali dia masih bisa tolong. Tapi satu saat orang yang biasa membantu kita, dia pergi, dia kembali kepada Tuhan, dia meninggal. Kepada siapa kita harus minta tolong? Karena fana, manusia kita fana, semua yang kita miliki fana. Tetapi kalau kita punya Tuhan,
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang banyak kali meninggalkan Tuhan. Kitalah banyak kali yang membiarkan kuasa Tuhan tidak bekerja karena kita menutup diri, kita merasa kuat, kita merasa perkasa, kita merasa kita hebat. Hati-hati bapak-bapak dalam usaha, dalam bisnis, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa mampu. Ibu-ibu jangan pernah merasa engkau cakap, engkau cantik, engkau adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Karena penyertaan, karena pertolongan dan kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada kita semua sebagai penolong, sebagai parakletos. Saat-saat kita membutuhkan pertolongan, saat-saat kita dalam keadaan terdesak, dalam kondisi emergency, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan, parakletos datang untuk menolong, memberi solusi dan memberi kekuatan kepada kita. Tapi semua itu tergantung dari kita. Maukah kita meminta pertolongan Tuhan? Dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6, di situ jelas, berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Siapa tidak kenal dengan Simson? Seorang yang kuat. Dalam Hakim-Hakim jelas bahwa dia menghadapi satu persoalan. Raja hutan, binatang yang kuat, binatang yang ditakuti. Dia bisa menyerang, membunuh manusia dalam waktu singkat. Tetapi karena Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan berkuasa atas dia, dia bukan menjadi manusia biasa. Dia menjadi manusia super, menjadi manusia hebat. Sehingga ditangkap singa itu, dicabik-cabik bagaikan dia mencabik anak domba. Mudah sekali, gampang sekali singa itu mati di tangan Simson. Karena apa? Bukan karena Simson, tapi dengan tegas Alkitab berkata, karena berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Bukankah ini kita alami sebagai orang-orang Kristen di akhir zaman? Bapak-bapak mungkin mengalami hal-hal seperti ibu-ibu juga. Aduh, tidak bisa, saya tidak mampu, itu bukan level saya. Tapi Tuhan, kalau Tuhan mau kasih, kita akan bisa mendapatkannya itu. Yang kita tidak bisa lakukan, kalau Roh Allah berkuasa atas kita, maka kita dapat lakukan. Sehingga hidup kita akan hidup dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Yang orang katakan engkau tidak mungkin, engkau tidak bisa. Tapi kalau berkuasa Roh atas kita, maka semua itu akan dapat kita lakukan. Amin. Mari kita beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberikan kepada kita parakletos, sehingga gereja Tuhan, anak-anak Tuhan itu akan hidup betul-betul menurut kehendak Tuhan. Kita akan hidup dengan kekuatan dari Allah. Orang berkata impossible, tetapi bagi Allah yang memberikan kekuatan, mengaruniakan kekuatan, mengaruniakan parakletos kepada kita, akan kita bisa lakukan. Itu sebabnya mari gereja Tuhan, siapapun kita saudara, seperti peristiwa Kisah Rasul pasal 2 yang baru-baru kita peringati hari Pentakosta, maka penuhlah mereka dengan Roh Allah, mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Ini membuktikan mereka tidak belajar
akan bahasa yang mereka sebutkan. Mereka tidak pernah kursus bahasa. Bukan bahasa mereka. Tapi mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. Orang yang mendengar mereka berkata-kata paham sekali. Wow, mereka bicara dalam bahasaku. Yang lain berkata, iya, yang satu itu bicara dalam bahasa saya. Saya paham, saya mengerti apa yang dia bicarakan. Bukankah ini satu yang luar biasa? Bukan oleh kuatku, keperkasaanku, tapi hanya oleh Roh Allah saja. Saudara sedang berhadapan dengan persoalan. Jangan mengandalkan kekuatan kemampuanmu manusiawimu. Andalkan Tuhan. Sebab Roh Tuhan itu sudah diberikan bagi gereja. Memenuhi gereja Tuhan dengan Roh Allah. Ini satu karunia yang luar biasa, karunia yang hebat. Dunamis, kuasa yang diberikan kepada kita gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita harus menyadari ini hal yang besar. Kita tidak akan mampu menghadapi segala serangan setan, jebakan-jebakan setan. Tapi dengan dunamis, dengan power, dengan dinamit yang bisa meledakkan, dengan dinamo yang berputar terus. Semua itu bukan dengan kekuatan-kekuatan manusia kita, tapi itu semua dari Allah untuk memperlengkapi kita berhadapan dengan semua persoalan kita. Di mana kita berada, kita sekarang lagi terancam. Jangan terjangkit dengan virus corona. Kita harus putuskan penjangkitan virus COVID-19 itu atau virus corona yang berbahaya. Mudah sekali terjangkit dan cepat sekali dia menjangkit. Sehingga kita biasanya nanti cuci tangan waktu mau makan atau ada hal-hal yang tertentu. Sekarang kita diwajibkan untuk cuci tangan setiap saat. Setiap kita memegang sesuatu yang kita anggap atau mencurigai, kita harus cuci tangan. Dan itu jadi satu yang normal. Sesuatu yang disebut normal baru, tatanan baru, kebiasaan baru. Kita harus pakai masker. Kita harus hidup bersih. Kalau kita pulang dari mana-mana, pakaian yang kita pakai itu harus kita segera bersihkan atau langsung cuci. Kenapa? Takut di pakaian kita ada virus yang menempel dan itu bisa membuat penjangkitan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita jadikan ini satu keadaan yang normal. Pulang dari kebun, pulang dari tempat kerja, jangan dulu peluk anak kita, stop dulu di pintu. Kita buka baju, ganti sepatu, ganti semua. Kalau kita ya kurang yakin dengan rambut kita, jangan-jangan dia menempel di kepala kita, cuci itu rambut, pakai sabun, pakai sampo. Itu hal yang normal sekarang. Dulu kan tidak seperti itu, dianggap itu tidak normal. Mungkin kalau kita seperti itu ketika waktu lalu, orang akan bilang, aduh, sota lebe tu om, sota terus tu tanta. Siapa? Sasadiki cuci tangan. Sasadiki dia lihat sesuatu, pegang sesuatu, langsung dia cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kok dia pakai masker, dianggap orang setahu ini penyakit. Dulu seperti itu. Tapi sekarang itu menjadi hal yang baru, yang normal. Kalau dulu orang batuk, bersin, biasa. Tapi dulu kan orang kalau kentut, maaf saudara, orang bilang, sesek ngangkoe. Pada sekarang saudara, orang lebih takut bersin dari orang kentut saudara. Ini satu keadaan yang berbahaya karena bersin itu adalah satu cara penjangkitan yang membuat orang sekitar boleh terjangkit. New normal. Tapi jangan pernah takut dengan keadaan, situasi apapun, mau new normal, mau apa istilahnya. Kita punya kekuatan yang luar biasa
yaitu kita punya Roh Allah yang selalu menolong kita, yang memberi kekuatan kepada kita dan memberi kemampuan kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaat GPD Eklesia di rumah, mari tetap kuat, karena kata kunci dari kitab Nabi Zakaria ini kalau kita baca itu ketaatan. Ketaatan yang menjadi Israel menjadi gemilang kembali. Walaupun mereka telah terbuang cukup lama, tetapi mereka tetap kuat. Kenapa? Mereka taat kepada firman. Ada nabi-nabi yang menyampaikan berita firman Allah kepada mereka. Mereka taat. Seperti apa yang disampaikan oleh Zerubabel. Mereka tunduk taat. Dampak dari ketaatan ini, mereka hidup baik. Mereka membangun kembali bait Allah, membangun kembali kota Yerusalem yang mereka tinggalkan, dan mereka menjadi bangsa yang kuat. Dan sampai saat ini kita tahu bersama, walaupun jumlah kecil, jumlah sedikit mereka, daerah mereka, negara mereka tidak besar, tapi mereka menjadi bangsa yang terhormat karena mereka adalah umat pilihan. Kita juga demikian, kita adalah Israel rohani, kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kita memuliakan Allah. Semua kita, mari kita jaga, kita taat kepada firman Tuhan. Walaupun kita di rumah saja, kita harus taat. Apa yang menjadi kewajiban kita? Ini menguji kita. Ini akan memperlihatkan mutu rohani kita. Oh, bukan cuma di gereja kita bisa duduk diam dengar firman Tuhan, taat mendengar. Tapi di rumah, walaupun kita terbatas, mungkin hanya nonton di televisi, hanya nonton di YouTube, hanya nonton di handphone saudara. Tapi kalau kita taat, kita yakin bahwa kuasa Tuhan tetap menjadi milik kita. Roh Tuhan tetap ada dalam kita. Kita tetap dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita akan hidup dari satu kondisi yang mungkin bagi kita sukar sulit. Mungkin itu tidak mungkin bagi kita. Tapi kalau ada roh kehadiran Roh Kudus, maka kita akan dapat melaluinya. Kalau itu persoalan, kita akan lewati persoalan itu dengan kemenangan. Kalau itu sesuatu yang sangat menekan kita, kita akan dibebaskan Tuhan. Dia akan bebaskan kita, dia akan berikan kemerdekaan bagi kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan, mari tunduk taat kepada firman Tuhan. Kita tidak mungkin dapat menjaga anak-anak kita kalau mereka sudah ada di luar, kalau mereka ada di jauh, mereka sedang merantau, mereka sedang bekerja di luar. Kita tidak dapat menolong mereka ketika mereka dalam bahaya. Tetapi ketaatan kita kepada Tuhan, ketundukan kita kepada Allah, itulah yang akan membuat tangan Tuhan terulur untuk menolong anak-anak saudara, cucu saudara, orang yang saudara kasihi dimanapun mereka berada. Kita hanya bisa mengirim doa, Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka dari virus corona. Apa yang kita bisa buat? Tidak bisa. Seorang yang berkuasa sempat saya nonton di televisi, dia berkata, sekarang kekayaan, kekuasaan, pengaruh tidak dapat melindungi kita. Walaupun kita sebagai orang yang hebat, tapi anak-anak kita, orang yang kita kasih, suami istri kita yang jauh, kita tidak dapat lindungi. Kekayaan kita tidak dapat melindungi mereka, tidak bisa menjangkau mereka. Walaupun kita sudah polis asuransi yang paling mahal pada mereka, tapi kita tidak dapat memprotek mereka. Bersyukur kita punya protection dari Allah, kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa itu. Mari ketaatanmu akan mengundang kuasa Allah terjadi bagimu, sehingga kita akan disebut orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya, 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 puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan berita firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan dalam hidup kami sebagai orang
Kristen yang hidup di tengah-tengah COVID-19 ini yang sedang membuat ketakutan di mana-mana. Kami mempunyai perlindungan dari Tuhan yang luar biasa. Perlindungan yang agung, perlindungan yang hebat yang akan memberi kita perlindungan untuk kita menjadi aman, tidak takut bahaya karena ada roh Allah. Roh Tuhan yang dahsyat menjadi milik kami. Dari peristiwa Pentakosta kami sudah menerima dunamis, kuasa yang dahsyat itu. Kiranya kuasa ini tetap dalam kami. Tuhan ajar kami untuk tunduk taat kepadamu, supaya kami berkenan kepadamu. Anak-anakmu akan mempersembahkan persembahan walaupun di rumah. Tuhan kiranya tilik persembahan mereka. Kalau mereka akan membawa ucapan syukur atau milikmu Tuhan, Tuhanlah yang akan memberkati. Setiap ketaatan kami akan melahirkan mujizat, perlindungan dan kuasa bagi kami maupun orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara di rumah, tetap setia, tetap memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Damai yang Dia berikan, haleluya. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati lemah. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Rohani. Puji Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini mungkin sedang duduk di depan televisi, sudah menyaksikan firman Tuhan. Ibadah kita hampir selesai. Yakinlah saudara sekalian, bukan dengan kekuatan kita, tetapi ada roh yang Tuhan berikan supaya kita tetap kuat melangkah di dunia yang semakin jahat ini. Puji nama Tuhan. Dan pengumuman pada malam hari ini, jangan lupa besok ada ibadah sekolah minggu yang akan diikuti melalui TV kabel. Ibu-ibu yang punya anak-anak sekolah minggu, mari jangan lupa besok ajak mereka, kasih tahu mereka bahwa ada ibadah pada besok sore. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah kita, mari saudara mungkin di rumah kita berdiri. Kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian. Kita akan tutup ibadah Pelwap Pelprip malam hari ini dengan doa. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, di malam yang indah ini Tuhan sudah berikan kesempatan bagi kami, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk beribadah kepadamu. Dalam ibadah ini kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Terlebih dari itu kami sudah disegarkan lagi oleh firman-Mu. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah kami akan tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Karena kami tahu ada janji-janji Tuhan yang indah yang akan Engkau nyatakan kepada anak-anak Tuhan yang setia dan yang berharap sungguh kepadamu. Berkatilah keluarga-keluarga kami Bapa, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami yang ada di desa Tombasian, yang ada di luar desa Tombasian. Tuhan memberkati kami, lindungi kami, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari celaka, jauhkan dari musibah, niat jahat orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauhkan dari kehidupan kami. Biarlah kami dekat dengan Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan menjadi milik kami. Kami terlindung dari virus corona yang akhir-akhir ini sedang melanda manusia yang ada di dalam dunia ini. Kuatkan kami Tuhan, lindungi kami. Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah berubah kuasa-Mu dari dulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Berkati rumah tangga kami Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Tetapi bila kami bersama Tuhan, maka pembelaan Tuhan selalu akan menjadi milik kami semua. Malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan tetap ada bersama kami. Tuhan akan membangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru untuk kami pakai memuliakan Tuhan, untuk kami pakai mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Kami akan akhiri ibadah Pelwa Pelprip pada malam hari ini hanya dengan satu nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, engkau angkat kedua tanganmu. Saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghentaran, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menjadi milik kami semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk ibadah Pelnap besok akan dimulai pada jam 4 sore. Pemuda remaja, jangan lupa hari Sabtu jam 7 malam ada ibadah yang akan saudara nonton di televisi melalui TV kabel dan live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Haleluya. Puji Tuhan.